database yang berisi dari pengaturan si Windows. Beberapa software juga membuat pengaturan juga di Regedit, seperti kayak antivirus, kemudian software-software lain seperti itu. Sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh. Saya buka Semadap, kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Waduh. Nah, share screen-nya. Oke. Ya. Katakan ini Semadap ya. Semadap. Ini saya sengaja pakai yang Pro. Kan kalau yang Pro bisa diatur ya, bisa diatur password segala macam ya. Ini semua konfigurasinya disimpan di Regedit. Ini notes ya. Nah ini ya, edit password, ya kan? Masukin aja. Ya kayak ngisi password biasa lah, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kita lihat di Regedit-nya. Kita share yang Regedit. Kelihatan Regedit-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, kalian lihat yang ini aja. Kalau mungkin pakai current user software, kemudian Microsoft, Windows, current user, coba kita cari. Semadap ada di software. Itu naruhnya di mana ya? Oh, ini dia. Nah, lihat ya. Di sini semuanya konfigurasinya ya. Jadi kalau mau nge-crack password ataupun mau jadi cracker, ya harus paham Regedit. Karena semua konfigurasi ada di sini. Kalau tadi teman-teman sempat melihat username saya di itu, sama kan? Yang di sini, seperti yang di Semadap juga ini. Kemudian key-nya. Lalu ada passwordnya. Use password. Ini kalau saya hilangin 0, ya udah passwordnya akan hilang. Begitu pula temp color ya. Ini kalau dirubah, semuanya akan berubah. Inilah fungsi dari Regedit. Ini semua pengaturannya Semadap ada di sini ya. Saya balikin lagi ya ke Semadapnya. Ya, saya share screen lagi. Ini share screen. Oke, ini dia. Setelah saya buka Semadap. Saya pakai akun yang dulu jadi bentuknya beda. Ini kelihatan ya. Nah, ini kalau saya ini udah passwordnya akan hilang karena saya sudah rubah dari 1 jadi 0. Nah, ini yang namanya sama kan seperti yang di Regedit kan. Inilah kalau mau nge-crack password di situ di Regedit. Makanya kalau mau nge-crack password harus paham dulu dengan Regeditnya. Seperti itu. Oke. Itu contoh ya. Ini baru satu contoh untuk yang fungsi dari Regedit. Nah, ini saya share screen yang ini. Ya, saya atasin dulu semua. Nah, jadi peran Regedit ini sering banget digunain untuk virus ya, tadi di awal sudah saya katakan virus, kemudian karena script virus ya isinya juga folder ataupun membuat key di Regedit ini. Ini kalau teman-teman tertarik membuat virus gitu, karena saya dulu
semester berapa ya? Sekitar 2006, berarti semester 2. Terus sudah coba terus ya lihat semuanya regedit, akhirnya saya terpaksa belajar regedit. Nah, makanya ketika sebelum pandemi itu ada salah satu klien yang kena ransom di atasnya, tacklingnya nggak pakai antivirus, tapi tacklingnya manual, masukin ke save mode, kemudian buka regedit, lihat file induknya, lihat konfigurasi yang dirubah, termasuk extension. Semua mengatur extension di sini, termasuk ketika PC ataupun laptop teman-teman kena ransom, pasti extensionnya ada di sini semua. Extension dot dot apa dot dari ransomware ya, dot softforce, dot bla 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 segala macam kan, dot zeppelin kan. Nah, ini semuanya di sini. CLS, CSP, .tb, .exe juga ada sini ya, karena memang konfigurasinya di sini semua. Kalau kalian hapus, ya insya Allah nggak akan running. Jadi pentingnya untuk belajar gitu seperti itu. Jadi belajar sistem operasi, jangan hanya sekedar tahu sistem operasi, kemudian tidak hanya tahu tentang penjadwalan, deadlock, kemudian sekedar tahu penggunaan Windows untuk daily. Jangan. Kalau bisa ya sampai regedit ya, karena semua pengaturan ada di regedit. Dan nanti kita demoin manipulasi regedit apa aja yang bisa. Nah, kalau bahas tentang regedit, kemudian tugasnya, yang pertama tugasnya manipulasi, membuat nama, mengganti nama, kemudian menghapus kayak registry, value juga bisa, kemudian data value. Kemudian bisa juga untuk manipulasi dari data yang sudah ada, kayak software semuanya ada di sini semua. Jadi yang terkait sama software, apalagi kalau kalian mau jadi cracker, ya harus paham regedit. Seperti tadi ya sudah saya demokan, Semadap, konfignya seperti ini, lihat name-nya, ini pun bisa dirubah. Kalau jadi cracker ya belajar regedit. Kemudian key-nya juga head scanner dan sebagainya, time color, upload permission ya kita bisa ganti sampai ke set password, use password. Kalau 1 berarti dia akan pakai password, kalau 0 berarti hilang password. Oke. Nah kemudian di sini teman-teman berapa nih? 5 folder. Masing-masing folder ini mempunyai peranan yang beda-beda. Pertama classes root. Classes root ini digunakan untuk penggunanya ini oleh program ataupun aplikasi yang terinstall di laptop ataupun PC teman-teman. Jadi kalau install Photoshop pasti ada esensi PSD. Install Corel ya. Corel itu esensinya pas CDR ya. Kemudian install Autodesk Maya itu juga ada. Kalau pengen bukti kita cari. PSD ada nggak sih? Karena saya ada Photoshop. Ada kan? PSD ada. Kemudian Excel pasti ada, PNG pasti ada, doc doc ataupun SLS itu pasti ada, karena semua aplikasi yang teman-teman install pasti ada di sini. Kecuali kalau aplikasi default ya kayak Exe, kemudian .dll, lagi ya, .lib, itu pasti ketika install Windows pasti udah ada. Cuman kalau misalnya teman-teman nambahin seperti Microsoft Office kan dia esensinya sendiri ya. .docx, kemudian .ppt, pptx, xls, ls, dan sebagainya. Itu pun pasti akan nambah. Itu pula nanti ketika teman-teman install software kayak Rational Rose esensinya beda lagi. Kemudian Adobe
Ada banyak kayak After Effects, Illustrator, kemudian ada Adobe Audition, Photoshop juga, kan, itu juga ekstensinya beda-beda semua. Nah, di sinilah semua ekstensi yang dari aplikasi yang digunakan oleh user, pengguna dari laptop ataupun PC. Ini semua. Hmm. Makanya ketika kena ransom, ya lihat aja ekstensi di sini, pasti ada. Delete. Gitu. Temp, kemudian banyak kan, VB Pro, ya karena saya ada buat coding juga, web, segala macam. Banyak banget. Sampai ya ke pemutar audio ataupun video yang tidak default ada, ya kalau misalnya kayak MP4 kan pasti ada, .avi kalau di Windows XP dulu harus pakai codec ya, harus pakai kali codec download baru bisa style videonya MP4, AVI, VLV dan sebagainya. Ditaruhnya di sini di classes root. Ya, .zip kan ada semua sih. Makanya ini teman-teman perlu sangat perlu mengetahui regedit. Jadi jangan ketika nanti PC ataupun laptopnya kena virus langsung bawa ke tukang servis, langsung bawa ataupun langsung nanya cuttingnya, langsung nanya temennya. Jangan, kalian urusan IT. Ataupun mahasiswa yang mahasiswa yang kuliah di jurusan informatika. Kalau bisa problem solve sendiri. Caranya apa? Pelajaran regedit. Terus pengaturan semua hal yang dilakukan oleh virus diatur di regedit semua. Karena saya pernah bikin virus, ya source code di dalamnya ya isinya regedit. Begitu pula Smada. Smada ketika dia detect ada regedit yang aneh, dia pasti akan ngasih tahu. Semadap itu dibikin pakai Visual Basic 6 kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu yang versi sekarang dulu. Saya nemuin Semadap itu 2006. Itu Mas Zainuddin Nafarin dari UGM yang bikin. VB6 sempat bug juga, sempat bocor juga. Ikonnya berubah jadi ikon VB6. Itu tapi tahun 2000-an ya. Di tahun 2000 ya sekitar 2006 2007 lah awal Semadap launch. Sekarang kayaknya sudah mulai upgrading, apalagi sudah ada versi mobile-nya. Ya, apa ya? Mungkin Mas Zainuddin Nafarin dan timnya ketika bikin Semadap, beliau nggak ngeh ternyata konfig Semadap itu ada di regedit. Ya, maka kalau misalnya ada orang yang ada orang yang tahu ataupun cracker gitu kan, ya dengan sangat mudah membuat crack softwarenya. Karena tadi ya teman-teman sudah lihat kan, yang ngubah passwordnya segala macam sampai namanya itu bisa di set di situ. Ini buat ekstensi. Itu di classes root. Banyak banget. Nanti kita coba buat manipulasi ya. Cuman kadang-kadang untuk biar tahu impact-nya atau dampak dari key yang kita rubah, kadang-kadang perlu di lock off ataupun di restart. Jadi nanti lock off ataupun restart-nya setelah kelas ya, biar teman-teman tahu dampaknya. Kemudian ada current user. Current user ini digunakan untuk konfigurasi yang dilakukan oleh user saat ini. Misalnya saya pengguna laptopnya. Jadi semua konfigurasinya di sini semua. Kayak desktop. Nah, wallpaper-nya. Beberapa script virus juga mengubah ini. Tapi sebelumnya si virus akan mengembed dulu folder JPG-nya, kemudian dia akan memasukin URL. Nah ini kalau misalnya dirubah ekstensinya, ya desktop-nya pun akan ikut berubah. Nih, cocokin ya. Saya user, feature, wallpaper, Windows, bla bla ya. Direkturnya. Saya sumber dulu aja ya. Oke. Di C
kemudian user, mana lagi tadi? User, feature, cari feature, nah, wallpaper, ada di sini kan? Sama kan? Sama seperti tadi yang Regedit ya. Nah, inilah semuanya diatur di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ngisengin laptop orang juga bisa pakai Regedit, disable klik kanan, no view contact menu, key-nya. Itu bisa ketika si target itu udah laptopnya sudah dimatikan ataupun di restart, udah tuh otomatis klik kanannya nggak akan bisa. Paling si target ngira mouse-nya rusak karena cuma mainan di Regedit. Dan itu script itu pernah saya temukan juga di sebuah virus mendisable klik kanan, kemudian mengganti desktop itu juga pernah. Oh iya, untuk tadi siapa ya? Untuk Berliannya yang tadi mau izin vaksin silakan, karena sudah jam 8:54. Khawatir Oke, nanti kamu Pak. telat. Ya, silakan. Ya, baik, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Monggo. Oke. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak tentang Regedit? Silakan kalau ada yang mau tanyain. Mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau di Mac pakainya apa, Pak? Kalau di apa? Kalau di Mac. Kalau di Mac nggak ada. Hmm. Ya karena Mac itu open source. Coba aja cari di Mac itu kan ada X11 ya. Nah, itu sebagai bukti Mac itu sebenarnya open source, tapi open source yang apa ya? Open source yang berbayar gitu kan. Sebenarnya itu open source, gitu. bisa bisa dikembangkan, ya, tapi ya karena Mac itu mengeksklusifkan diri. Tapi kalau di Windows, nah ini makanya kenapa Windows itu sering banget dihinggapi oleh virus. Ya, ini karena ada Regedit. Ya, saya di MacBook nggak pernah namanya install antivirus, karena jarang banget kena. Pertama ekstensinya beda, ya kan? Kemudian dia nggak punya buat kayak Regedit ini. Jadi meskipun terinfek virus, ya virus nggak bakal bisa naruh apa ya, racunnya di inang ya kan. Kalau misalnya di Windows kan dia si virus bisa naruh file induknya. Jadi virus itu pasti akan tertrigger ketika user itu log off ataupun restart. Itu pasti. Ketika pertama kali kena virus, impact-nya nggak akan terlalu terasa. Palingan resource PC ataupun resource laptopnya yang persentase CPU-nya naik. Tapi kalau dampak yang signifikan nggak. Tapi kalau ketika sudah di restart, itu baru kelihatan tuh. Entah itu blue screen, entah itu NTLDR is missing. Karena bikin seperti itu gampang. Bikin script, kita klik aja di komputer target, habis itu udah tinggalin, lihat aja besoknya. Ataupun ketika si target itu restart komputer ataupun log off komputer, pasti nggak akan bisa masuk. Ya karena NTLDR-nya kita hapus, ya endingnya apa, blue screen. Itu virus ada yang seperti itu. Malah virus yang paling parah itu Predator 13, namanya tahun berapa itu? Namanya apa ya? Predator 13 Michelangelo, kalau nggak salah, teman-teman cari aja coba. Itu virus itu sampai nyerang ke BIOS. Makanya kalau udah kena Predator 13, ya otomatis harus ganti motherboard. Kalau teman-teman tertarik mau bikin virus buat skripsi boleh nggak ya? Paling nggak antivirus. Kayaknya antivirus di JTIK belum ada. Setahu saya selama 3 tahun di PNJ, saya belum pernah lihat ada skripsi bikin antivirus, kalau nggak salah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa bikin gitu, antivirus ataupun anti ransom. Nah, itu kan akan sangat-sangat bermanfaat banget ya buat dosen-dosennya, buat JTIK-nya, ataupun buat PNJ-nya. Gitu. Ya. Paling itu Mas. Jadi yang menggunakan Mac, bisa khawatir karena saya juga pengguna Mac dari S1, kemudian ya karena S2 saya juga film analisis, saya pakai itu, saya nggak pernah pakai antivirus. Alhamdulillah nggak pernah kena. Tapi ketika pakai Windows ya, ada teman nyolokin flash disk, itu ada tulisan boottek ataupun autorun.inf bla bla bla, aduh udah mulai dia
healing-nya gimana? Healing-nya ya basisnya ataupun berarti ya saya masuk ke Mac, ngapusnya via Mac kalau misalnya flash saya habis dicolok ke laptop ataupun warnet ataupun PC orang kemudian kena, ya udah saya bersihnya pakai Mac OS ataupun Linux. Cuma sebenarnya dari Windows-nya juga bisa dengan mengaktifkan autorun. Autorun autorun apa? Super hidden. Jadi semua file yang kayak itu kelihatan. Gitu. Nah itu perlu teknik seperti itu perlu teman-teman tahu. Jadi ketika PC, laptop kena virus jangan jangan cengeng gitu, jangan dikit-dikit ngambek atau ngambek ya, bawa ke tukang servis gitu. Benerin sendiri aja dulu. Nah, ketika Windows crash langsung bawa ke tukang servis, install ulang. Install ulang kan lumayan ya. Apalagi kalau install ulang Mac. Kalau ulang Mac OS di Bandung itu 150.000 kalau nggak salah, 150 200 itu di Baltos. Padahal modalnya cuma apa? Cuma flash disk maker, selesai. Udah gitu doang. Teman-teman siapin flash disk maker, download OS Mac-nya terserah mau pakai Big Sur, El Capitan, Mojave dan sebagainya, pasang. Sebelumnya install dulu di iMac-nya ya. iMac kemudian bikin, masukin ke flash disk, selesai. Bisa install ulang Mac OS orang. Kemudian kalau Mac OS-nya usernya kepasok bisa nggak? Bisa. Pakai main FSCK. Seperti itu. Dan ini MacBook GTIK waktu pas saya masih di sana rata-rata saya servis. Saya benerin, saya upgrade OS sampai akhirnya saya bikinin satu plastis itu ke Pak Dev sama ke Pak Hatta itu. Jadi mereka bisa install ulang Mac OS yang ada di GTI itu kapanpun. Jadi tidak perlu nyari saya. Itu sampai saya bikinkan itu. Ini lumayan loh kalau misalnya teman-teman bisa install Mac OS ya, kayak kalau di Bandung aja kalau nggak salah itu 150 ke 200 itu di Baltos. Kan lumayan ya kalau misalnya ada Mac OS teman trouble, install ulang harus ini sama Gojek, bayarnya cepet lumayan. Masuk padahal modalnya cuma basis doang, basis 8 GB, disk maker, OS-nya ya tinggal download aja kan, ya sekitar kisaran 5 GB-an lah, 5 GB 6 GB gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi saya kalau bisa ya, mumpung kalian semester 1, coba pikirkan nanti skripsi mau ngambil apa. Jangan baru kepikiran ketika udah semester 6. Iya, skripsi mau ngambil apa ini? Karena semester 7 teman-teman ada magang ya, ada kerja praktek. Ini nanti bakal bingung sendiri. Bikin sekarang mau ngambil apa ya, ataupun mau minatnya ke arah mana. Kemudian ada local machine. Nah, local machine ini isinya sama konfigurasi, tapi konfigurasi untuk semua user yang ada di laptop. Ya. Ini untuk konfigurasi yang konfigurasi dari user yang pernah login di laptop teman-teman. Ya kalau misalnya cuma satu user ya udah. Ini jadi beda ini sama ini. Tapi beberapa script virus yang pernah saya bongkar, yang pernah saya forensikin, mereka membuat key-nya ya kalau nggak dua, current user sama local machine. Ya. Lihat software yang sama kan isinya. Ini saya punya Alpha Software, saya punya BlueStack, kemudian saya punya Asus dan sebagainya. Nah, saya Kaspersky kalau nggak salah, cuma masih tahun 2010-an lah kira-kira, 2010-2011. Apa ya, Kaspersky-nya di password, cuman saya coba buat manipulate di regeditnya bisa, berhasil, passwordnya hilang. Itu dia. Nah, ini teman-teman kalau mau jadi cracker, ya pahamin regedit, kemudian bikin toolsnya, insya Allah bisa nge-crack. Cuman jangan ya.
Cuma paling nggak saya cuma ngasih tahu regeditnya, tapi kalau how to be tracker saya nggak bisa kasih tahu. Nah, kecuali kalau teman-teman belajar sendiri, potensi sendiri ataupun ngikut bootcamp, ya itu lain soal, beda. Tapi kalau di ranah edukasi pendidikan ataupun di perkuliahan saya nggak bisa ngasih tahu sampai di dalam itu. Oke, ini sama seperti current user, tapi ini untuk semua user yang pernah login. Kemudian di sini juga ada user. Oke, banyak kan? Ya, karena ini key di sini ini menyimpan semua pengaturan sebenarnya berhubungan juga dengan HKCU ini. HKCU. Tapi yang ini ngatur di sini ketika user itu login, makanya banyak banget. Nah, karena saya usernya cuma satu, makanya segini. Tapi kalau misalnya usernya banyak, pasti ini foldernya akan lebih banyak. Karena ketika login pasti dia ngubah pengaturannya di sini. Nah, beberapa skill virus itu mereka komplitin semua key di regedit mereka tulis. Ya agar lebih efektif. Kemudian ada current config. Current config ini lebih kepada perangkat keras. Gitu. Nah, ini doang isinya. Nggak ada. Jadi virus nggak nginfect ke sini, nggak naruh scriptnya di sini. Ya paling nggak di sini aja, di current user, lokal mesin, user. Kecuali kalau misalnya virus itu bisa mengubah ekstensi, ya pasti akan membuat di classes root. Seperti kayak ransom ya, ransom dia mengubahnya di classes root. Dan ini sudah saya buktikan sendiri kok, gitu. Ketika sebuah data center dari instansi besar itu data centernya, nah ransom jam 6 pagi kalau nggak salah saya ditelepon, saya langsung ke data center, nggak ada persiapan apa-apa, tangan kosong dan tangan kosong memang dadakan banget kan. Kemudian saya mitigasi, analisa ransomnya itu ada di mana, karena si instansi ini punya dua data center. Saya kejar ke Sentul kalau nggak salah itu, yang pertama ternyata nggak ada, itu sampai mau maghrib kalau nggak salah, flash satu-satu itu nggak ada, ternyata ada di data center yang satunya. Udah langsung ke sana, itu di Sisingamangaraja Raja, dapat lah sana, udah isolate semua, putusin jaringan, sendiriin. Nah itu saya masuk sama mode normal, saya coba buka regedit nggak bisa, segala macam udah berubah. Ini udah masuk ke safe mode pakai F8 ya kan, tapi safe mode-nya yang with networking. Udah masuk, saya coba buat buka regedit, oh masih bisa. Dan saya cek pertama kali adalah berdasarkan ekstensi file itu ke encrypt. Kalau nggak salah Sophos itu kenanya. Cari ekstensi terkait, ada benar. Dia bikin key. Kemudian saya coba buat show super hidden. Ternyata ada. Biasanya kalau ransom kan dia ada notepad-nya ya, yang isinya pembuat lah, kemudian bla 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 segala macam, email kemana, kemudian dia biasanya dia minta PayPal atau apa. Dan dapat itu, cari file Linux-nya dapat, buka regeditnya, dia juga bikin di sini Windows current version, dia naruh di folder run. Dia bikin di folder run. Kenapa? Karena isi yang ada di sini ini pasti akan trigger ketika pertama kali laptop ataupun PC itu dinyalakan. Nah, berarti kalau lihat kayak gini, berarti yang pertama kali yang selalu nyala ketika laptop ini hidup adalah Slack. Aplikasi Slack. Nah, ini ya kelas saya di sekolah hacker. Kemudian Internet Download Manager. Kemudian ada ini. Ya ini kalau saya hapus ya ketika laptop ini di restart, kemudian laptop ini nyala lagi, ya pasti nggak akan running gitu. Ya boleh nggak dihapus? Boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah hapus di sini. Tidak akan jadi crash, nggak akan ya, karena memang semua
file aplikasi yang ada di sini, ini pasti akan auto run. Kemudian beberapa virus dia akan meletakkan di sini. Disable registry tools. Ini teman-teman kalau mau bikin juga boleh, ya. Nah, ini misalnya kan udah ada ya bikinnya. Ini direkturnya ini ya, yang pakai Windows bisa dilihat ya. Kalian user, software, Microsoft, ikutin aja, cari sampai ketemu kayak gini. Tapi ini kan di layar teman-teman kosong ya. Nah, cara bikinnya klik kanan, new, keyword. Nah, seperti itu. Oke. Lalu ketikkan sama kayak saya sini. Ya, saya tungguin. Ini direkturnya sini. Nanti teman-teman setelah kelas, kemudian restart PC ataupun laptopnya, lalu lihat apa yang akan terjadi. Gitu. Lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian nanti foto ini ya di grup, lihat hasilnya. Bener nggak? Nah, ini juga sering banget ada di script virus. Saya dulu ya masih semester 2, semester 3 lah gitu, sempat bikin virus, bisa merubah ekstensi juga, bisa nge-hide semua. Ya, maka dari itu kenapa saya bisa bikin virus? Ya, karena saya tahu susunan regedit. Nah, kalau memang teman-teman mau bikin seperti ya, teman-teman harus pahamin susunan regedit. Oke, ini bikin dulu ya. Ini direkturnya ada di sini, AKI current user. Jadi buka yang ini, buka yang current user, kemudian diklik sesuai ini aja, sesuai namanya. Software, kemudian diklik, kemudian Microsoft, kemudian diklik, Windows, lalu diklik, current version diklik, policies, kemudian diklik, Explorer, diklik. Nah, sampai nemu kayak gini. Yuk, saya tungguin. Kalau udah kabarin ya. Yuk. Kalau udah kabarin. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Lokasinya ketemu nggak? Regeditnya. Yes. Halo. Ketemu, Pak. Ketemu ya? Sama. Ya udah, kalau sama, diklik kanan, kemudian di word value. Di word value, lalu rename, bikin 7. Seperti ini. Namanya. Oke, saya tunjukin. Silakan. Yang mau ngikutin silakan. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Saya pun nggak bisa maksa juga. Silakan. Silakan dicoba. Kalau udah kabarin ya. Oke, udah? Belum? Ada berapa orang sih di sini? Oh, ada 26 orang. Ada 26 orang. Semoga 26 orang ini sama-sama ngikut coba ya. Kecuali kalau yang pakai Mac ya Mas ya. Mungkin kalau yang pakai Mac nggak bisa buat coba, tapi kalau emang mau coba buat ini, di Mac bisa aja pakai VMware, kemudian dibikin di install Windows. Kalau ada perangkat Windows ya nggak apa-apa. Kalau udah kabarin ya. Bikin 7 namanya seperti ini. Karena online saya nggak bisa mantau satu-satu, yang tinggal dari kaliannya aja.
udah? Ada ngalamin kendala dari 26 orang ini? Udah? Nah, biasanya cuma berapa orang jawab nih. Ya moga-moga lagi di depan laptop ya. Kita lagi duduk nih, lagi makan nasi uduk. Kita belum. Oh, current person nggak ada polis. Current personnya, oh, kosong ya? Oke, coba share screen, Mas. Coba share screen. Biar saya lihat. Silakan share screen. Ayo. Oke. Current person, explorer. Itu kamu di mana? Oke, current. Oke, ini Windows berapa? Windows 10. Kalau saya ada polisi tapi nggak ada explorer, oke nggak? Oke. Oh, kamu, kayaknya lokasinya salah. Coba. Oke. Kamu kemana? Ah, iya benar kan? Itu Microsoft-nya diklik dulu, Mas. Microsoft-nya diklik. Oke, diklik ke software dulu. Ke software dulu. Ah, itu software. Nah, terus bawah current person. Dulu. Software. Microsoft. Ah, iya. Masih. Oke, Windows. Nah, sip. Nah, good. Terus. Apa lagi? Explore. Policies ada kan? Tuh, polis. Di bawahnya pen workspace. Di atasnya privacy. Next. Oke. Ntar dulu. Itu di mana sih kamu? Current version, policies. Oke. Itu di klik kanan deh. Bisa kok di klik kanan. Direkturnya kamu udah benar belum sih? Microsoft, Windows, current version, kemudian policy. Oke. Di klik kanan bisa. New. Kita bikin key di situ. Oke, ketikin Explorer. Nah, seperti itu. Virus pun seperti itu, Mas. Virus dia kalau nggak ada foldernya, dia akan bikin folder. Oke, udah. Kemudian di polish lagi, diklik, polishnya diklik lagi, klik kanan lagi, new, key, system. Oke. Nah, ini kan kita sudah bikin 2 ya. Nah, kemudian oke. Ada yang masih kendala lagi nggak di antara 26? Oke. Software dulu, oke. Di antara 26 orang. Masih ada kendala nggak? Ini nanti Mas siapa tadi itu? Lupa saya. belum sempat saya lihat. Oh, Mas Sofyan. Mas Sofyan tadi posisinya di polis ya. Ini saya share screen lagi ya. Oke. Kalau sudah, klik kanan, new, di Word. Oke, seperti ini. Berikan nama sesuai dengan 7K yang ada di sini. Jadi ada berapa 7 kan? 6 ya? 7 benar, 7. Ada 7. Oke, saya tunggu ya. Kenapa saya berikan ini? Karena ini adalah key yang paling sering ada di script virus. Oke, silakan. Kalau udah kabarin ya. Oke, sudah Pak. Wah, Mas Abil, oke. Good. Tunggu teman-temannya dulu ya, biar kita sama-sama ya. Oke, kalau sudah kabarin. Assalamualaikum Pak, maaf saya izin live karena ingin ke dokter kontrol mata. Oke, silakan.
Semoga lekas sembuh ya, Mas. Mas apa Mbak? Mbak ya? Nur Aini. Oh, Yasmin Nur Aini. Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Ya, silakan, Lik. Nggak apa-apa. Oke. Selain Mas Sabil, ada yang sudah? Oke, sama-sama Mbak Yasmin. Silakan, ayo. Kalau sudah, kabarkan. Sudah Pak, Alhamdulillah. Jika udah, ceturai. Oke. Kalau sudah, ini terlihat 0 semua kan ya? Teman-teman rubah jadi 1 semua. Double klik, 1, 1, 1, 1, 1 semua. 1. Ubah jadi 1 aja semua. Jadi 1, ubah jadi 1, ubah jadi 1, ubah jadi 1, ubah jadi 1. Oke. Oke. Udah? Jadi 1 semua? Oke, saya jelasin satu-satu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada disable registry tool, disable registry tools. Maka ketika ini value-nya dirubah jadi 1, berarti aktif. Oke? Berarti aktif. Berarti ini posisinya aktif semua nih. Tadi kan 0 ya. 0 berarti ini aktif. 1 berarti aktif. Nah, kenapa ini saya berikan? Ya, seperti itulah metode daripada virus. Virus akan mematikan fungsi dari disable registry tools agar user yang ataupun laptop PC ataupun perangkat yang terkena virus tersebut tidak bisa membuka registry tool untuk menghapus si virusnya. Makanya harus ditutup dulu nih. Seperti itu. Oke. Kemudian no close. No close ini berfungsi untuk mematikan shutdown di sini. Ini. Shutdown yang ada di laptop teman-teman. Itu kalau yang langsung aktif sih alhamdulillah biasanya sih perlu log off ataupun restart ya. Nanti setelah kelas, tolong foto ini ya di grup ya, hasilnya apa. Nanti kalau mau dinormalin saya bantu buat normalin lagi. Oke. Kemudian ada Novine. Kenapa Novine ini selalu ataupun pasti ada di script mayoritas virus? Agar user itu nggak bisa nemuin ataupun nggak bisa menggunakan fitur search seperti itu di laptop ataupun PC-nya. Oke. Kemudian no folder option. Ini fungsinya buat apa? Ini berfungsi untuk menghilangkan. Coba teman-teman buka file explorer-nya. Udah buka file explorer-nya. Saya share screen baru ya. Saya share screen baru. Saya lihat file explorer-nya. Di view, kelihatan ya? Nah, kalau no folder option, kenapa di beberapa virus itu pasti ada script itu? Karena untuk menghilangkan ini, hidden items. Gitu. Agar si virus ya kan, agar file ataupun script yang dibuat oleh virus tidak bisa dilihat oleh si user. Makanya di beberapa script virus itu malah hampir semua itu pasti menghilangkan folder option ya, gitu. Oke. Nah ini saya share screen lagi yang registry. Kemudian no-run. No-run ini berfungsi untuk mendisablekan
mendisablekan fungsi run. Kenapa? Karena fungsi run itu bisa membuka CMD, bisa membuka Task Manager juga bisa, ataupun config yang lain, kemudian membuka regedit juga bisa. Nah, ketika itu dimatikan, maka user nggak punya jalan lain. Gitu. Oke. Kemudian, no view context menu. No view context menu ini buat apa? Ini untuk mendisablekan klik kanan yang ada di mouse. Jadi ketika ini aktif, pasti klik kanan nggak akan bisa diklik kanan. Gitu. Nggak akan bisa diklik kanan. Nah, kalau user yang terlalu panik ataupun agak-agak worry gitu, wah ini kenapa nih? Jangan-jangan mouse-nya rusak. Nah, pasti langsung ini ganti mouse. Nah, tapi ya padahal cuma di no view context menu gitu. Gitu. Oke. Nah, gitu. Kemudian ada no view on drive. Ini untuk mencegah user melihat drive-nya ataupun mengakses drive. Gitu. Nah, kalau misalnya ini dipakai ya user nggak akan bisa mengakses. Ataupun kalau mau lebih ekstrem lagi di script virus itu kadang-kadang menghilangkan drive D, drive E sehingga udah nggak ada pilihan user. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bawa ke servisan padahal bisa masih bisa ditangani sendiri. Oke? Oke, ada yang tanya dulu sampai situ? Silakan. Ini kalau mau lihat impact-nya, berarti kalau misalnya cheat kurang lebih sama, iya, hampir sama. Tadi saya sudah demoin ya untuk yang Smadaf. Itu kita bisa bikin nama, bikin serial number ya di situ. Ya itu hampir sama. Makanya para cracker pasti paham ini registry. Dan karena ini ranahnya untuk pendidikan ataupun untuk edukasi di perguruan tinggi, maka saya tidak bisa memberikan secara detailnya tentang cracking ya, how to crack ya. Tapi kecuali kalau misalnya teman-teman ikut bootcamp, nah itu kan udah lebih spesifik lagi. Nah itu ya terserah si instrukturnya mau ngasih mau enggak ya, terserah instrukturnya. Tapi kalau buat kependidikan saya nggak bisa. Ya. Nah, ya itu manfaatnya banyak gitu. Kalau mau ngisengin laptop orang, ya cukup aja cukup no view context menu. Ataupun gini, kita pakai paket terkini ini kita search di sini begini. Notice. Kita coba cek. Kita coba menggunakan searching logistik karena ini banyak banget fungsinya. Kalau dulu malah di zamannya XP itu toolbar ya, toolbar. Tahu toolbar kan ya? Toolbar itu yang ada di sini. Ini bisa diganti sama foto di zamannya XP. Foto. Dipakai foto kalian ataupun kalau yang bucin-bucinnya kan, foto berdua sama pasangan ya kan, gebetan, selingkuhan ya kan. Ataupun pacarnya temen ya. Ini bisa dulu di zamannya XP. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Saya belum pernah nyoba lagi sih zaman XP dan ada virus yang script-nya melakukan itu. Gitu. Oke. Jadi ini Hi there. semuanya bisa. I'm Cortana, and I'm here to help. Saya contoh lagi ya. Ini A little sign in here, kalau nggak a saya touch of call ya, Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. saya contoh. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to Oke. stay quiet, Saya di sini just ya. select the little microphone icon towards the sini. bottom of your Kelihatan ya? screen. Data saya ya. Oke. If you need an assistive Nah, di screen sini reader, ada banyak press the banget Windows, data. Control and Enter keys at the same banyak time to banget. turn on narrator. Saya kan kalau orang normal, Okay, enough intro. ngilangin file Let's gimana? Klik kanan. Ya. Nah, ini kanan saya sudah nggak bisa nih. Karena tadi saya pakai no view context menu. Teman-teman ada yang langsung aktif atau nggak klik kanan nih? Ada yang langsung aktif nggak?
kalau saya nggak bisa klik kanan, karena tadi pakai no view context menu. Atau no view context menunya saya hilangin dulu ya. Microsoft Windows Policy Explorer, Policies sini sih larinya. Saya coba buat hilangin dulu karena saya mau ngasih yang ini. Layar, oh iya, saya klik kanannya aktif, itu no view context menu. Ya coba aja tes ke laptop teman-teman, ke laptop teman kalian ataupun ke laptop abang. Ya minimal kalau berani ke laptop cutting deh, sekaligus kalian nguji nih, cuttingnya tahu nggak, gitu. Cuttingnya masih gaptek apa enggak ya, uji aja, tes, Kak, yang laptop dong Kak, atau ya gimana caranya lah gitu, buat menjangkau. Nah, cek. Nah, kalau misalnya cuttingnya panik, berarti cuttingnya nggak ngerti perihal bagaimana mengatasi itu. Coba aja cek. Nah, mayoritas pengguna Windows nggak ngerti tentang regedit, gitu. nggak paham tentang regedit itu apa, kemudian penggunanya untuk apa, padahal impact-nya gede banget ya. Tadi langsung aktif kan, coba aja no view context menu. Nah, ataupun kalau mau bikin pakai Notepad, script-nya gampang gitu, gampang, kemudian di save pakai .bat, jalin aja, klik aja sekali .bat-nya, jalin laptopnya, ketika di restart, udah itu langsung ke-trigger. Ini ya, ini layar saya kelihatan kan ya? Nah, ini kemudian kalau saya buka CMD, kelihatan sekarang CMD saya? Kelihatan nggak CMD saya? Kelihatan nggak? Enggak Bang, nggak kelihatan CMD-nya. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, saya share screen lagi deh. Nah, sekarang kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kalau orang normal, ya kan? Kalau orang normal nge-hide folder kan hanya klik kanan hidden kan ya? Benar ya? Oke. Nah, ini saya contohin deh. Ini kalau saya. Ini misalkan saya mau hide yang buku, ya. Orang normal klik kanan hide selesai. Padahal nggak kayak gitu. Itu mah gampang banget buat ke detect. Tinggal di show folder option, selesai masalah. Cuman ini cara benernya. Ya, saya lupa. Oh iya. Tip S plus A. Ini kita lihat lagi di sini. Lihat ya. Hidden item. Ada kan? Itu namanya hidden. Jadi satu tingkat lebih tinggi daripada hidden biasa. Itu yang jarang banget digunakan orang oleh ya mahasiswa IT, lalu ya mungkin yang lulusan IT. Ini khususnya yang spesifik di jaringan ya, gitu. Harusnya kan lebih tahu kalau misalnya. Ya memang IT sebenarnya induknya dari beberapa kumpul kayak SI, sistem informasi, sistem komputer, Ilkom, kemudian teknik komputer dan sebagainya. Nah, kalau yang belajar jaringan segala macam ya seenggaknya paling nggak harus tahu belajar sistem. Beda kan? Hilang kan? Padahal hidden itemnya sudah saya checklist loh. Tidak ada kan? Terlihat ya? Nah, jadi scriptnya ya cuma gitu aja. Kemudian kalau scriptnya cuma gini, array plus x plus h spasi nama folder. Gitu. Nama folder. Nah, kalau mau ngilangin semua, mau ngilangin semua, gini.
apa bintang titik bintang ini karena semua ekstensi yang ada di laptop ataupun di PC akan hilang di enter. Makanya semua data yang ada di sini akan hilang. Oke, buktiin. Ini beberapa file saya aja yang masih akan terus ada. Sisanya hilang kan? Gitu. Kemudian kalau mau tampil semua, pasti diganti min. Begitu pula yang buku tadi. Kalau misalnya satu folder aja, ya buku. Data di dalamnya, nah, ini kita tampilin lagi. Nah, ini minnya. Standard. Balik lagi. Oke, itu. Jadi karena kalian udah pada tahu tekniknya, jangan lagi nge-hide file itu tinggal klik kanan hide. Seorang IT kayak gitu sih. Nah, karena keamanan file, keamanan data di perangkat kalian itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab BSSN, teman-teman Kemkominfo, bukan. Yang memang tanggung jawab kalian. Ya, pertemanan tertinggi tuh kalau nggak manggil nama orang tua, ya kan, kemudian pinjam barang, ya sekarang seenaknya, pinjam laptop dong, tiba-tiba nyolok file, atau ngopi data nggak bilang. Ya kan beresiko kan, kalau misalnya di laptop kalian tuh ada data pentingnya, ada foto sama, ya yang bukan buat konsumsi pribadi, mudah-mudahan jangan ada. Itu kemudian bisa diambil, gimana bisa jadi viral. Kalau flash kebaca tapi nggak ada isinya, bisa cobain aja. Tapi ini masuk dulu ya ke direktori di si flash disk-nya ya. Biasanya flash disk kan kalau nggak FD ya. Nah, jadi G.2 ataupun F.2, nah baru pakai itu. Aktif spasi min S spasi min D spasi S spasi slash D bintang titik bintang enter, selesai. Oke, itu biasanya kemungkinan kena virus si flash-nya. Gitu. Ya. Jadi karena kalian sudah tahu ilmunya, jadi jangan pernah nge-hide hanya sekedar hidden aja gitu, hanya sekedar hidden aja, selesai. Karena banyak banget gitu, banyak banget yang bisa dilakukan dengan Regedit, gitu. Termasuk cheating di game defaultnya Windows juga bisa sebenarnya, kayak apa ya, VCL gitu. Game VCL kan bawaan dari Windows ya. Seingat saya itu ketika pemain itu mati langkah, itu gampang kok, tinggal kontrol shift F10 lalu abort, menang, selesai, gitu doang. Itu tricky. Kemudian kalau misalnya apa lagi ya, mengubah nama recycle bin, itu kan kalau di klik kanan tidak bisa dirubah ya namanya, recycle bin. Kalau di Regedit coba ya, kalau di Windows 10 tuh masih bisa nggak ya, Windows 11. Saya coba cek dulu ya, karena saya udah lama nggak main Regedit. Kecuali kalau buat ngisi di bootcamp. Karena di bootcamp biasanya saya selalu sisipin hal ini, Windows, Mac OS segala macam, Linux. Ini kalau mau merubah Regedit, ini dia direktorinya ada di classes root. Classes root kita cari CLS ID. Nah di sini, ini banyak banget ya. Kalau misalnya tanya, Pak, kok kayaknya lihai banget kayak ini, dihafalin enggak? Jangan pernah dihafalin gitu kan, dihafalin lupa. Intinya latih aja terus.
dilatih, kemudian dioprek gitu. 64 berapa gitu, nama Raziel bin. Dia 45 pokoknya depannya yang saya ingat. 645, berapa ya? 645. 645. Nah, ini bukan ya? 645. 459. Oh, ya nih. Ini Regedit. Nah, ini kan default value-nya. Nah, kita cek dulu. Benar nggak ya? Oh, bisa langsung ngubah nama di sini. Iya, ini bisa. Tapi ngubah namanya ini ya empty full ya benar. Ini ketika kosong, kemudian ketika dia habis. Tapi kan ataupun kalau misalnya teman-teman mau regeditnya bisa di rename, kan kalau regedit nggak bisa di rename ya, cobain aja. Nah, itu pun bisa kita bisa munculin rename ya. Coba kita tes di Windows 11 sih masih bisa apa enggak? Nah, ini dia ada di save foldernya ini. Kita coba ya, karena komputer ngertinya biner. 50 01 01. Oh, udah nggak bisa sih. Kalau di zaman XP itu enak banget. Windows XP itu Windows yang paling enak buat dimanipulasi. Ya karena sekarang Windows XP sudah rest in peace ya katanya, sudah meninggal. Windows 7 juga. Ini Windows 11 sekarang dia dari Microsoft sudah patching deh, sudah patch untuk mencegah virus dan sebagainya. Seperti itu, guys. Ini berarti dia sudah ngubah nama dia. Karena di directory tadi ya, kalau 50 itu untuk rename, 60 itu delete, kalau 70 itu untuk nampilin rename dan delete di recycle bin. Kan kalau normalnya nggak ada tuh. Kemudian berapa lagi ya? 45 copy paste. Kemudian 47 itu cut, copy dan paste. Dan seperti itu. Misalnya banyak banget. Ini itu jangan dihafalin, jangan apa ya? Pokoknya dilatih. Kalau misalnya dihafalin, kalau kalian lupa. Oke. Kemudian apa lagi ya yang bisa dimainin? Ini deh. Saya coba pakai ini dulu. Equal this. Ini agak lama saya pengen tahu dia direktori mana. Ini juga pernah saya temukan di sebuah virus sebelum panel login, dia ngeluarin notifikasi, ngeluarin alert dulu, kan? Contohnya misalkan your system has been hacked gitu kan, contohnya, ataupun scriptnya bisa itu bisa kalian manipulasi, misalkan Windows kamu udah berhasil saya hack loh, wah sistem lo jebol bro, seperti yang lain lah. Kita cobain ya, ini saya nyari direktorinya dulu. Oke, ada yang tanya sampai sini? Jadi banyak banget yang bisa digunakan. Klik kanan tadi udah ya, kemudian kunci text bar biar nggak bisa geser, tapi karena sekarang Windows 11 nih text bar-nya nggak bisa di ini. Kalau Windows XP dulu bisa
di lock software-nya, kemudian ganti server juga bisa pakai regedit. Apa lagi ya? Banyak banget ya. Nggak ada. Oh iya, nggak pakai spasi. Cobain. Harusnya sih ketemu. Terus kalau misalnya teman-teman mau iseng, gitu kan, mau iseng ke temannya, tombol mouse-nya dibalik, kiri jadi kanan, itu juga bisa. Itu ada di current user control panel, lalu mouse. Cari yang swipe mouse button. Ini kan saya lagi find ya. Kalau yang masih kosong nih, cari aja di control panel, kemudian cari desktop, lalu cari swipe mouse button. Ini coba ntar dulu, saya ini dulu. Bukan di sini, local notification. Dia ada dua local notification sama teks. Nah, ini saya bikin buat kelas. Ini teman-teman lihat dari sininya aja. AKI local machine berarti yang direktori ketiga, folder ketiga. Ini, nah folder yang ini. Diklik, kemudian ke software-nya diklik, lalu Microsoft-nya diklik, lalu Windows-nya diklik, ya Microsoft ya. Nah, lalu Microsoft diklik, oke, lalu Windows-nya ini tadi mana tuh? Nah, ini Windows, conversion, tadi konfig polis, sistem ya. Sistem. Ini dia. Nah, ininya ganti aja. Ganti. Saya buat kelas bootcamp. By Om Jambul. Ya. Nah. Gitu. Oke, ketemu nggak? Kabarin. Silakan dicoba dulu. Silakan dicoba. Nih, direktorinya sini ya. Lihat atas. Ini yang saya ini highlight biru. Oke, ketemu nggak? Ketemu, Pak. Ketemu. Nah, coba bikin seperti saya. Legal notice text sama legal notice caption. Nah, ini impact-nya nanti ketika coba ya teman-teman log off ataupun restart lah habis kelas tapi ya. Terus nanti foto di capture, kemudian foto lalu share di grup ya, biar saya bisa lihat. Ini juga cukup ini loh, cukup ampuh buat kerjain teman kalian gitu, ataupun bikin worry teman kalian. Wah gila, laptop gue kena hack nih, tolong dong, udah di sini cepet deh. Ya, kalau cuma ngapus lagi di doang. Cuman jangan digunain ya, kecuali kalau kepepet gitu. Gitu jadi ya saya ngajarin gini biar apa? Biar kalian jangan dikit-dikit rental, jangan dikit-dikit tukang servis. Cobain sendiri itu. Cobain sendiri. Selama masih software masih bisa diakalin. Kecuali kalau udah hardware. Kalau udah hardware ya emang karena bukan bidang kita ya. Ya udah kasih aja sama yang paham gitu, yang memang benar-benar spesifikasi hardware gitu. Entah itu benar-benar entah itu ya kalau masalah masih masang sih teman-teman masih bisa lah gitu kan. Pokoknya gitu, jangan dikit-dikit ngandelin tukang servis gitu. Benerin sendiri, masuk kuliah di IT, dikit-dikit bawa ke tukang servis gitu.
Kecuali kalau tukang cukur rambut ya, kalau tukang cukur rambut nggak mungkin bisa nyukur rambut sendiri kan. Kalian pasti bisa buat benerin lah. Benerin. Oke, ketemu? Pak, Ya, ini silakan. value datanya ditulis hack by Om Jambu juga, Pak. Yang mana? Yang legal notice caption apa legal notice text? Legal notice caption. Legal notice caption itu buat di atasnya mas, buat judulnya. Jadi katakanlah oknumnya, bukan oknum sih maksudnya, lebih 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 mencirikan pembuat ataupun inisial. Nah, kalau kalau si teksnya ini bebas, ini bisa panjang, tapi kalau legal notice caption itu kalau bisa sih pendek aja. Kalau yang teks itu bisa panjang. Nah, kalau legal notice text ya kalian bisa isiin sama pesan yang panjang juga bisa, gitu kan. Ataupun lirik lagu juga masuk bisa aja. Oke. Ini kalian bikin, kemudian nanti habis kelas kalian restart, lalu fotoin pertama kali layar login itu tampil, ada nggak pesan yang kita buat hari ini? Oke, sudah? Semuanya sudah? Berapa orang sih sekarang yang masuk? 27 orang. Oh, jadi muncul di lock screen. Nah, betul. Dava, udah kelihatan? Udah. Nah, coba Mas Dava bisa di capture nggak? Kasih ke chat Zoom biar teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Ini ada di script virus yang pernah saya forensikin ya. Kalau nggak salah ini sekitar 2008 nih virusnya nih. Saya lupa namanya. Ini seperti ini. Ini pun saya forensik, saya cari ya kan. Oh, ternyata di sini saya cek di Regedit, oh ya benar ada. Gitu. Ini untungnya belajar Regedit ya. Kita paham alur sistemnya Windows, gimana Windows itu bekerja. Kemudian kalau mau jadi cracker, ya sangat-sangat gampang karena kita paham Regedit. Apa yang mau kita rubah kita tahu. Kita mau jadi pembuat virus, apalagi karena kita tahu susunan Regedit. Bikin script virus gampang kok. Sehari juga kelar. Kita bisa pakai VB script, bisa pakai bat juga bisa. Mungkin next session ya kita coba. Dan di running ini mau pakai komputer fisik kalian terserah, boleh. Atau mau cari target lain juga boleh. Jadi cukup klik sekali, kemudian tinggalin. Ketika habis diklik nggak akan impact apa-apa, tapi pas di restart ataupun pas di reboot atau dimatikan lalu nyalain lagi, nah itu mulai ke-trigger gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, kalau yang mau tanya silakan. Jadi saya sengaja memberikan ini biar teman-teman mau belajar, teman-teman mau ngoprek ya, nggak cowok nggak cewek ya, ngoprek mau nyoba. Dan ini saya nggak kasih catatan, tapi di PP ini nanti saya buatkan, tapi tidak lengkap ya. Kenapa? Karena untuk puas, untuk mencegah kalian buka slide lagi. Dan kemarin saya lihat beberapa buka, cuma saya sengaja saya diamin. Ada satu doang yang saya keluar. Dan itu bisa mewakili lah, biar yang lain. Di kelas TK aja juga sama. Kelas TK aja malah saya keep dari Zoom. Karena ketahuan buka WhatsApp group. Nyonteknya rapi WhatsApp group. Cuman mereka lupa, dosennya kan pernah bandel. Jadi tahu. Oke, saya harapin di UAS jangan terjadi lagi ya cheating, nomor cheating bukan yang lolos. Gitu. Mau coba, nanti hasilnya saya pengen lihat di WhatsApp group pengantar TIK, TMJ. Tadi Mas Dava sudah berhasil, yang lain silakan dicoba. Di sini ada 20
5 orang ya. Harapnya sih bisa ngikutin semua. Nah, ini tanya lagi ya? Yang bener nih, saya nanya ini nih, ada tanya lagi nggak? Kadang-kadang mahasiswa gitu nih, ada yang tanya lagi nggak? Nah, ada, dia ada, udah tutup kelas. Ntar berapa jam kemudian, Pak, nanya Pak, saya nggak paham. Aduh. Nah, itu repotnya gitu. Itu di hampir semua kampus ya, teman-teman. Oke. Ada tanya nggak? Tidak? Silakan, Mas Sofan. Buat matikan regeditnya. Jadi itu disable regedit itu pasti ada di semua script virus maupun langsung. Karena hal penting yang harus dilakukan ya matiin dulu regeditnya. Kalau regeditnya udah nggak bisa dibuka, maka udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa buat ngapus file yang ditaruh di run ataupun key yang ditaruh di run, kemudian nggak bisa ngapus konfigurasi yang dilakukan di script langsungnya. Gitu. Makanya halnya apa script yang pasti ada di semua virus atau transfer yaitu disable register pasti ada. Kemudian no run ataupun disable command prompt itu pasti ada. Disable test manager, kalau dulu SP ada gpedit itu juga bisa dimatikan. Test manager di disable test manager kalau nggak salah tadi ditambahin aja disable test manager. Disable D-nya gede, text-nya T-nya gede, manager M-nya gede. Nah, kenapa itu harus ada? Karena agar user yang terkena virus itu nggak bisa matiin proses dari virus yang tertentu. Oke, bisa dipahamin Mas Sofat? Oke. Bisa masuk semode ataupun bisa pakai Smadaf. Smadaf itu kan ada fitur buat ngilangin ya, yang regedit. Ya, nah itu juga bisa pakai itu. Ntar bisa regeditnya kebuka ya udah hapusin aja. Mau tanya Pak, kalau ini sama nanti kalau kena kayak virus Trojan cara ngatasinnya gimana? Ya seperti itu. Cara ngatasinnya dari ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Saya ngatasin virus rata-rata nggak pernah pakai antivirus. Ya. Pakai tangan langsung masuk ke safe mode karena beberapa virus tuh nggak akan running di safe mode. Kan safe mode ada 3 ya. Safe mode yang normal, safe mode with networking, sama safe mode with command prompt. Nah, kalau misalkan buat virus ya pakai yang command prompt. Langsung ketikin aja di situ regedit. Nah, kebuka regeditnya, lalu cari yang pertama di sisir adalah directory run-nya. Lihat filenya si virus ada nggak. Ya. Kalau ada, hapusin tuh semua yang ada di run, kemudian di policies, kemudian di explore atau sistem, itu dua-duanya, current user sama local machine. Itu perlu dilakukan. Nah, kemudian kalau sudah beres, cek kalau saya kayak Trojan itu kan masih belum parah ya. Kalau kayak ransom itu kan ekstensi yang dirubah. Kalau ekstensi itu cluster root, lihat ekstensi yang terkait ada nggak. Kalau ada, seperti itu. Nah, kalau udah yang penting kita matiin dulu file induknya. Kalau file induknya udah mati, dia ketika masuk ke Windows normal udah nggak akan trigger lagi. Saat itu kita bisa cleaning pakai ya mungkin pakai antivirus, mau pakai tools lain yang bisa merecovery. Kadang jeroannya sisa-sisa peninggalan dari virus itu yang sulit banget kelihatan oleh kasat mata. Itu boleh pakai software, tapi kalau buat antisipasi pertama, kadang kan antivirus dia pasti akan ngeblok biasanya virus itu di dalam virus kadang isinya adalah memblok antivirus gitu. Agar antivirus itu tidak bisa mendeteksi si virus itu. Makanya kita harus matikan dulu secara manual si virusnya, kemudian sisanya dilakukan oleh antivirus. Makanya kadang-kadang Smadaf tidak akan detect. Ya, karena pasti akan matiin dulu, matiin atau ngeblok si antivirus biar antivirus nggak bisa ngedetek si virusnya. Makanya kita matiin dulu virusnya agar nggak tertrigger, baru kita pakai antivirus, baru pakai server lain, kita bersihkan gitu, sisa-sisanya, kemudian duplikasi datanya dan sebagainya.
Oke, ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, saya keluar masuk terus karena laptop saya mati sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, santai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang tanya lagi ya? Silakan. Pokoknya kita harapin proses 1 kemudian paham teknologi, pakai Windows, nggak cuma buat install, nggak hanya untuk daily ataupun end user, pahamin sistemnya. Karena kalau teman-teman paham sistem enak loh buat kerja selanjutnya. Siapa tahu jadi network admin, sysadmin, udah paham sistemnya enak banget. Kalau pakai ataupun pakai Linux ataupun pakai Mac, teman-teman bisa shell, bash script, wah lebih enak lagi. Jadi kayak di Linux mau bikin user dalam jumlah banyak, pakai script aja, selesai kok. Dalam waktu singkat. Mau bikin 100 di Regedit-nya itu gimana? Ya itu tadi, biasanya kalau misalnya komputer ataupun laptop terkena virus, cek di run. Pasti dia ada file yang berkait sama virus, file induknya. Hapus dulu. Kemudian cari yang tadi kan saya udah sampelin ya, di Regedit ada fitur find, cari aja fitur find. Itu pun saya lakukan ketika saya kena ransomware waktu itu, Sophos kalau nggak salah ekstensinya. Itu saya cari yang terkait tema itu. Kemudian ketemu, delete. Gitu. Nah, kalau buat sisa-sisanya memang harus pakai, karena harus pakai software ya, karena membedakan duplikasi sisa virus itu agak-agak susah pakai mata. Meskipun bisa lakukan detail, cuma beda orang, beda pengalaman, beda ilmu yang dimiliki. Nah, makanya biasanya sih kalau orang yang belum jam terbang belum banyak, mereka nge-heal awal manual pakai Regedit, sisanya pakai software. Cuma itu juga bisa diforensikin juga sih, file asli sama file enggak. Pokoknya itu kalau mau ngecek di Regedit ya cari yang terkait sama si virusnya. Ataupun mungkin next session kita coba bikin virus pakai Notepad ya. Kita pakai Notepad aja, kita coba bikin virus pakai Notepad. Ini tujuannya buat pembelajaran loh, bukan buat ini. Bukan buat jail ataupun buat revenge, buat balas dendam gitu. Jangan. Karena banyak cara untuk bikin virus. Pakai Notepad aja bisa. Notepad biasa, bukan pakai Notepad plus, bukan pakai Sublime, enggak, pakai Notepad biasa aja bisa. Jangan disalahgunain ya. Ya kecuali kepepet gitu. Ataupun kalau mau lebih ekstrim lagi ya pakai VB. Saya dulu bikin pakai VB 6. Gitu. Jadi ketika diklik gitu sama target, langsung tuh icon berubah semua, nama ganti semua, disable, Regedit nggak bisa dibuka, folder option nggak bisa dibuka, text manager nggak bisa dibuka, CMD nggak bisa dibuka, di source komputer naik semua. Beda antivirus pasti beda mekanisme kerjanya, karena tergantung script di dalamnya. Oke? Nah, pokoknya itu deh, karena udah jam 10 nih. Nah, paling itu aja dari saya. Kita sambung next session. Mungkin saya coba buat arahkan bikin virus ataupun bikin hal-hal yang bisa men-trigger teman-teman untuk mau belajar lebih. Dan saya harapkan di UAS jangan lagi ada cheating ya, nomor cheating ya. Saya sebenarnya nggak pengen itu terjadi gitu. Cuman kadang mahasiswa tuh udah saya warning, tetap aja dilakuin. Nah, padahal udah saya bilangin, saya tuh nggak akan bisa dibuat di cheating. Nah, ini 2 kelas yang saya pegang gantiin Budi, sama-sama dulu begitu. Di TK aja malah saya harus kick. Cheatingnya di grup WhatsApp. Bayangkan di grup WhatsApp aja bisa kena. Gitu, oke? Jadi terus belajar,
regedit-nya tadi dioprek, coba aja cari, apa ya, kalau dulu ya di tahun 2000 masih ada tip and trick regedit atau 100K regedit, pokoknya hal-hal begitu dulu masih ada bukunya deh. Tapi sekarang saya nyari buku itu nggak ada, udah nggak ada, malah di buku-buku bekas sekitar Gunadarma gitu, udah nggak ada itu. Kalau dulu di tahunan saya kuliah S1, itu masih ada tuh, dijual bebas malah di Gunung Agung, di Gramedia. Ada itu, tip and trick regedit, 100K regedit tuh ada. Karena dulu emang lagi happening banget, virus regedit. Coba ya sekarang, siapa tahu nemu e-book-nya, lalu coba implementasi. Kalau worry ataupun takut Windows-nya kenapa-napa, bikin virtual aja dulu. Jadi bikin satu mesin isinya Windows, dan di situ kalian coba. Ataupun pakai Windows XP. Dan bikin satu mesin pakai Windows XP, kalian terapin untuk belajar regedit aja. Jadi kalian tahu dampaknya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Paling solusi saya dari saya seperti itu. Ya, kalian mau coba. Oke. Sekaligus untuk biar lebih kenal sama sistem operasi. Oke, ya. Sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. See you next week. Ya, saya izin live ya. Assalamualaikum.